Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Epid Deskriptif, ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang studi korelasi atau ekologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifah Salsabila dengan NIM belakang 153. Dan saya Rifdan Rozakia dengan NIM belakang 132. Nama saya Hana Teresia dengan NIM belakang 109. Nama saya Farwafida dengan NIM 003. Nama saya Olivia Maharani dengan NIM belakang 139. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang desain studi korelasi atau ekologi, kelebihan dan kekurangan, telaah artikel studi korelasi atau ekologi. Desain studi korelasi atau ekologi merupakan studi epidemiologi yang bersifat studi observasional dengan unit pengamatan atau analisisnya adalah agregat. Analisis yang dilakukan pada studi korelasi dapat bersifat deskriptif dan analitik. Kalau deskriptif, untuk melihat distribusi dan frekuensi dari variabel yang diteliti dalam unit agregat, dan kalau analitik, untuk melihat korelasi atau hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Jika variabel independen dan variabel dependen diukur sebagai data kontinu, maka hubungannya secara statistik diuji dengan uji korelasi dan dapat melihat hubungan dengan nilai koefisien korelasi atau R. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1. Nilai R yang negatif menunjukkan arah dua variabel yang bertolak belakang, sedangkan nilai R yang positif menunjukkan arah perubahan dua variabel pada arah yang sama. Jika variabel independen dan variabel dependen diukur sebagai data kategorikal, maka hubungannya secara statistik dapat diuji dengan uji chi-square atau regresi logistik. Kekuatan hubungannya dapat dilihat dengan menghitung RR atau OR. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Studi ekologi, yang pertama, kadangkala berguna untuk identifikasi efek jenis tertentu yang tidak mudah dideteksi pada tingkat individual. Dan yang kedua, berguna untuk evaluasi efektivitas intervensi populasi. Dan terakhir, relatif murah dan layak dilakukan karena sumber-sumber data sekunder seringkali bisa dikombinasi secara mudah pada tingkat agregat. Jadi berguna untuk screening hipotesis baru atau justifikasi riset baru. Selanjutnya, kelemahan studi ekologi. Yang pertama itu seringkali sangat sulit untuk memisahkan efek yang diobservasi dari dua atau lebih pajanan karena terlalu besarnya asosiasi antar pajanan atau disebut collinearity. Lalu yang kedua, karena ecological bias seringkali menjadi sulit untuk mengontrol confounder secara analisis dan menaksir pengaruh sumber lain dari bias. Lalu yang ketiga, karena grup tidak seluruhnya homogen terhadap status pajanan, kemampuan untuk membuat hubungan sebab akibat efek biologis pada level individual adalah terbatas jika berdasar pada tingkat grup atau ecological bias. Lalu yang keempat, data tertentu seperti catatan medis atau perilaku seringkali tidak tersedia dalam bentuk agregat atau pengukuran ekologi masih kasar dan tidak lengkap. Dan yang terakhir, temporal ambiguity. Selanjutnya kita akan masuk ke telaah artikel studi korelasi atau ekologi. Jurnal yang kami ambil berjudul Studi Korelasi Antara BMI dengan Mortalitas Pasien Gagal Jantung Kongestif. Latar belakangnya itu adalah gagal jantung kongestif atau yang disingkat GJK merupakan masalah kesehatan progresif dengan angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi di negara maju maupun negara berkembang. Dan kasus gagal jantung menjadi kasus 10 terbesar di RSUD Mangusada. Salah satu kondisi yang memperberat pasien dengan gagal jantung kongestif adalah obesitas. Penentuan tingkat obesitas dapat menggunakan pengukuran antropometri, salah satunya berupa pengukuran body mass index. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui hubungan BMI dengan mortalitas pasien GJK di RSUD Mangusada. Variabelnya itu yang pertama, variabel independennya mortalitas pasien gagal jantung kongestif dan variabel independennya itu adalah BMI. Hipotesis,
HO tidak ada hubungan antara BMI dengan mortalitas pasien gagal jantung kongestif, dan HA ada hubungan antara BMI dengan mortalitas pasien gagal jantung kongestif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan pendekatan pontong lintang atau cross-sectional study. Populasinya itu adalah pasien gagal jantung kongestif yang dirawat di ruang ICCU RSUD Mangusada dengan periode Januari 2016 sampai dengan Januari 2018. Lalu sampel dari penelitian ini ada 96 rekam medis pasien yang dihitung berdasarkan rumus Ramshaw. Dan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Dengan instrumen itu rekam medis pasien gagal jantung kongestif di ICCU RSUD Mangusada. Dan analisis datanya menggunakan uji analisis korelasi gamma. Hasilnya diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan p-value-nya 0,043 yang berarti kurang dari alfa 0,05 sehingga H0-nya gagal ditolak. Artinya terdapat korelasi yang signifikan antara BMI dengan mortalitas pasien gagal jantung kongestif. Dan nilai korelasinya itu diperoleh 0,198 yang berarti korelasinya sangat lemah dan arah korelasinya ini positif, yaitu semakin besar BMI pasien, resiko meninggal juga semakin besar. Kesimpulannya, BMI memiliki korelasi yang signifikan dengan mortalitas pasien gagal jantung kongestif, di mana mayoritas pasien GJK yang mengalami overweight atau obesitas meninggal, sehingga kontrol diet pada pasien GJK sangat diperlukan. Berikut daftar rujukan yang kami pakai. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.